Selamat bertemu kembali dengan perbincangan tentang sejarah Eropa. Pada kali ini kita akan membahas salah satu episode terpenting dalam sejarah Eropa klasik, yaitu filsafat Yunani. Pembahasan filsafat Yunani difokuskan pada dua masalah utama. Pertama adalah tentang konsep dasar filsafat. Pada bagian ini akan dibahas tentang apa itu filsafat. Kedua adalah sejarah filsafat Yunani. Pada bagian ini nanti akan dijelaskan tentang jejak-jejak historis perkembangan filsafat Yunani. Masyarakat Yunani memiliki keunikan yang membedakan dengan bangsa-bangsa lain dan bahkan boleh disebut sebagai keunggulan. Ketika bangsa-bangsa lain masih berada pada tahap pemikiran mistis, bangsa Yunani telah mulai menggunakan rasio atau akal sehatnya. Mereka mendobrak misteri semesta kehidupan bukan dengan menciptakan makhluk-makhluk gaib atau dewa-dewi, tetapi menggunakan akal sehat yang mereka miliki. Meminjam pendapat Plato, filsafat adalah ibu dari semua ilmu, karena mempelajari segala sesuatu untuk memperoleh kebenaran hakiki yang terdapat di dalamnya. Pertanyaan kemudian adalah, mengapa orang tertarik untuk mempelajari segala sesuatu? Karena manusia pada hakikatnya adalah makhluk yang memiliki keingintahuan atau curiosity yang tinggi. Dalam diri manusia, termasuk diri Anda sekalian, berkembang berbagai pertanyaan tentang banyak hal. Misalnya, mengapa matahari terbit dari timur? Mengapa ada musim penghujan dan kemarau? Mengapa ada kelahiran dan kematian? Mengapa ada laki-laki? Mengapa ada perempuan? Mengapa ada setengah laki-laki dan ada setengah perempuan? Dan banyak lagi pertanyaan yang hinggap di pikiran kita sebagai manusia. Dari berbagai pertanyaan yang muncul dalam kehidupan manusia, kalau kita lihat satu persatu akan membingungkan dan bahkan memusingkan. Kita akan terjebak pada hutan belantara pertanyaan. Oleh karena itu, agar dapat melihat dengan lebih jelas dan lebih jernih, pertanyaan-pertanyaan itu perlu dikelompok-kelompokkan, perlu dikategorisasikan, dan kemudian dicari kesamaannya untuk kita memperoleh pertanyaan utama yang diajukan atau grand question of life. Apa sih pertanyaan utama yang diajukan oleh manusia? Pada intinya, pertanyaan utama yang diajukan adalah tentang petualangan manusia di dunia ini dalam mencari Tuhan. Ada 3 kata kunci di dalamnya, yaitu manusia, dunia, dan Tuhan. Tuhan di sini berbeda dengan pemahaman Tuhan dalam agama. Di sini Tuhan adalah istilah untuk menyebut unsur yang dipandang sebagai prima causa atau penyebab paling awal yang sampai sekarang belum dapat ditemukan dan dijelaskan oleh ilmu pengetahuan. Pertanyaan-pertanyaan tentang manusia kemudian melahirkan apa yang kita kenal sebagai
filsafat manusia. Sedang pertanyaan-pertanyaan tentang dunia melahirkan apa yang kita kenal dengan filsafat alam. Sementara dalam agama-agama, pertanyaan tentang Tuhan melahirkan apa yang kita kenal sebagai teologi. Mengapa kita perlu mempertanyakan? Pertama, tujuannya adalah untuk menemukan kebenaran sejati. Kebenaran yang sungguh-sungguh benar. Kedua, adalah untuk memahami berbagai fenomena di sekeliling kita sampai ke intisarinya, sampai ke asasnya, atau sampai ke prinsip-prinsipnya. Dari banyak jawaban yang diperoleh atau ditemukan, dapat dikelompokkan menjadi dua. Pertama adalah hakikat jawaban yang ditemukan menggunakan akal atau rasio. Inilah yang kemudian disebut sebagai filsafat. Di pihak lain, jawaban yang ditemukan dengan menggunakan perasaan, hasilnya kemudian berbentuk religi atau agama. Dari berbagai jawaban yang sudah ditemukan, kemudian secara turun-temurun diwariskan kepada generasi baru melalui lembaga-lembaga pendidikan, baik lembaga pendidikan formal, informal, maupun keluarga. Dan akhirnya sampailah pengetahuan-pengetahuan yang ditemukan itu kepada kita saat ini. Sadarkah kalau kita dipengaruhi, bahkan dibentuk oleh jawaban-jawaban manusia sebelum kita? Jawaban para pendahulu kita terhadap misteri kehidupan diwujudkan dalam bentuk ilmu pengetahuan, adat istiadat, dan agama. Hidup kita, disadari atau tidak, diakui atau tidak, pasti dipengaruhi dan dibentuk oleh tiga wujud kebudayaan itu. Iptek, adat istiadat, dan agama. Misal ada pengetahuan bahwa racun itu mematikan. Pengetahuan itu hasil dari pengalaman orang masa lampau. Apabila kita minum racun, kita akan mati. Dari pengetahuan itu, meskipun kita tidak membuktikan sendiri kebenarannya, kita meyakini kalau racun adalah mematikan. Apabila kebenaran-kebenaran yang ada ditemukan oleh iptek, adat, dan agama, itu saat ini dipandang sebagai sungguh-sungguh kebenaran, pertanyaannya adalah apakah sungguh-sungguh kebenaran final atau terbaik terakhir? Barangkali kita saat ini memandang sebagai kebenaran terbaik atau terhebat, tetapi sangat mungkin tidak terbaik dan bahkan mungkin salah untuk generasi 1 juta tahun yang akan datang. Iptek, adat, dan agama generasi 1 juta tahun mendatang mungkin akan sangat berbeda dengan kita saat ini. Seperti kita juga memiliki iptek, adat, dan agama yang sangat berbeda dengan generasi 1 juta tahun lalu. Saat Pithecanthropus erectus hidup di Indonesia. Oleh karena itu, dengan rendah hati, kita harus belajar untuk menempatkan jawaban-jawaban atau kebenaran-kebenaran saat ini sebagai pandangan atau wacana dan belum tentu menjadi kebenaran terbaik terakhir. Pertanyaan yang kemudian muncul adalah,
bagaimana kita harus menyikapi saling silang wacana yang terjadi. Misalnya, akhir-akhir ini tentang virus COVID-19. Ada yang bilang virus itu sebagai senjata Tiongkok untuk memenangkan persaingan global. Tetapi ada yang bilang bukan. Itu adalah evolusi alamiah virus corona yang sudah ada sebelumnya. Perang wacana juga muncul di kalangan agamawan. Salah satu agamawan mengatakan bahwa COVID-19 adalah tentara Tuhan. Tetapi agamawan lain memandangnya sebagai cobaan dan bahkan asap dari Tuhan. Mana yang sungguh-sungguh benar? Mana pandangan yang kita anggap paling benar? Untuk memperoleh kebenaran yang kuat, pertama-tama kita harus berani mengambil sikap untuk meragukan wacana-wacana yang dikemukakan oleh berbagai pihak. Siapapun itu, ragukan dan pertanyakan segala sesuatu tanpa melihat dari mana datangnya, baik dari dosen, dari guru, dari pemerintah, dari orang tua, maupun dari tokoh agama. Sikap kedua yang perlu diambil adalah jangan percaya terhadap suatu kebenaran hanya karena banyak orang mengatakannya. Kebenaran tidak mengenal jumlah orang yang mengatakan, dan juga bukan karena harta, tahta, maupun agama. Sikap ketiga yang tidak kalah penting adalah kita harus bangkit untuk mencari dan menemukan kebenaran kita sendiri melalui penelitian ilmiah maupun cara berpikir lurus atau yang dikenal sebagai logika. Sebagai contoh, di masyarakat pantai Jawa Selatan, berkembang pandangan atau kepercayaan bahwa Nyai Roro Kidul adalah Ratu Kerajaan Laut Selatan. Anda percaya terhadap pandangan itu? Anda percaya bahwa pandangan itu benar? Pertanyakan kebenarannya melalui bukti nyata. Adakah bukti nyata bahwa Nyai Roro Kidul itu ada? Apakah ada bukti nyata bahwa Kerajaan Laut Selatan itu ada? Apabila tidak didukung bukti nyata yang kuat dan logika yang benar, maka pandangan itu salah. Dan cerita yang dilahirkannya pun hanya sekedar mitos. Saya kira pembahasan bagian pertama ini cukup sampai di sini. Apabila ada yang kurang jelas, mohon jangan sungkan-sungkan untuk mempertanyakannya. Terima kasih.